At-tadhkir bin ni'ami, mengingatkan akan karunia Allah, mengajari syukur. Kalau ini kunci ini dipegang, beres, nggak ada orang stres, nggak ada orang yang hidupnya kebingungan. Kita pengen tahu ya, orang yang paling melarat hari ini di negeri ini, yang katanya serba kekurangan, sebetulnya kalau dia bisa mengolah hatinya, dia bisa berkata bahasanya, alhamdulillah saya menjadi cukup. Kita kembali kepada cara hidup tahun 80-an berapa? 88 atau 90-an. Bagaimana kita keadaan di kampung? Cara makan itu adalah nasi putih biasa saja. Pakai minyak bekas itu namanya jelantah, kan begitu. Dikasih bawang putih dimek-mek begitu. Kemudian telur itu, satu telur ditambah tepung, dipakai kakak adik berlima. Setelah itu sudah kenyang. Hari ini orang ini satu telur dipakai berlima. Itu pun hari itu tidak pernah mengatakan saya melarat kurang rezeki, nggak ada, biasa saja orang. Tapi hari ini di mulutnya ada 5 telur, ngomong masih kurang. Karena kurang pandai bersyukur. Sehingga kalau orang membiasakan mensyukuri karunia Allah, tidak ada yang susah setelah itu. Anggap saja di rumah kita Masya Allah hanya ada nasi putih, kemudian ada kerupuk sama kecap, subhanallah. Bisa bersyukur? Kalau dia berpikir di sana ada orang yang tidak makan. Di Sudan hari ini bagaimana kerepotan cari makan. Dan seterusnya dia berpikir langsung alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pandai-pandai bersyukur itu menghibur. Bahkan mengajari bersyukur jauh lebih dahsyat daripada kita memberi tapi tidak diajari bersyukur. Sebab kadang pemberian itu menjadikan orang semakin tamak. Tapi kalau dipandai bersyukur, merenung karunia Allah dulu, kau sudah diberi oleh Allah begini, 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 syukuri. Sehingga dia seolah-olah terus di dalam nikmat Allah. Kebahagiaan ada pada dia. Dulu pakai sepeda, engkol, sudah luar biasa. Bisa saja di kampung paling kaya. Kemudian ada orang punya motor. Di kampung kita itu ketahuan yang punya motor hanya 2 orang. Masih ingat yang yang kelahiran tahun 60-an 70-an ya. Yang punya motor hanya tetangga 2 ya. Atau tahun 70-an ya, ada kan ya, Honda 70 sama Yamaha 74. Kurang itu. Itu yang merah-merah itu. Itu yang punya hanya sedikit saja. Nggak ada motor yang mewah-mewah. Tapi itu sudah luar biasa. Yang dinaiki Pak Presiden Soekarno juga motor apa zaman itu. Nah, di saat dia, kalau kita merenung, melihat karunia-karunia yang Allah berikan pada kita, maka setelah itu yang ada hanya syukur. Bukan sedih, berkeluh kesah, dan seterusnya. Maka sebaiknya seorang alim itu, di saat berbincang dengan orang awam, pertama, tadhkirun bin ni'ami. Pandai mensyukuri nikmat, mulai dari nikmat mata. Ada orang tiba-tiba kita bicara tentang nikmatnya mata, ada orang berkata, tapi saya buta, bagaimana syukur nikmat? Oke. Memang kamu buta, tapi ternyata kamu masih punya suami yang bisa menggoncengmu, atau anak yang menggandengmu, atau telinga bisa mendengar dengan baik. Di sana ada orang yang buta, sudah begitu tidak bisa mendengar. Mungkin dia berkata, tapi saya sudah buta, nggak bisa dengar lagi, misalnya, atau ngomongnya gimana? Tapi masih bisa punya mulut yang bisa makan enak, menikmati masakan. Terus kalau kita bisa mencari karunia, maka yang ada hanya syukur, 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 syukur. Sebaliknya, di saat orang tidak bisa bersyukur, ini dalam kehancuran. Biarpun dia kaya raya masih saja kurang karena dia punya penyakit namanya tamak. Nabi menggambarkan kalaupun dia punya lembah emas satu, minta yang kedua. Dikasih oleh Allah kekayaan lembah emas yang kedua, minta yang ketiga. Sampai ketiga tetap minta. Sampai kapan? Sampai mulut yang kemasukan tanah baru diam, itu si tamak. Maka biarpun dia kaya, dia sangat fakir. Karena fakirnya fakir hati. Dia nggak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Lalu dia tersiksa dia. Maka tadhkir bin ni'ami, mengingatkan, merenungi tentang karunia, belajar bagaimana merenungi karunia, sehingga lihat, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ada zaman tabi'in, ada seorang di sebuah tempat itu adalah diuji oleh Allah dengan penyakit lepra, patah-patah, terputus-putus lepra, koreng semuanya. Jangan duduk.
mulutnya itu bergerak. Sehingga ada yang pengen tahu mulutnya bergerak tuh ngomong apa sih. Sehingga ada yang mencoba untuk mendekatkan telinganya ke bibir orang tersebut. Ternyata yang didengar adalah kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bingung orang ini. Jasadnya hancur semuanya dengan luka-luka, dengan lepra, dengan penyakit. Sampai orang pun mendekat ke dia sudah tidak nyaman. Karena sudah. Tapi kenapa bibirnya masukkan kalimat Alhamdulillah? Ditanya, ya fulan, wahai saudaraku, luar biasa. Kamu dalam keadaan semacam itu kok masih mengucapkan Alhamdulillah? Dia menjawab dengan jelas, jasadku yang sudah hancur rusak semacam ini, tapi aku bersyukur ternyata lidahku masih bisa berzikir, maka aku ucapkan saat ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya ini kalau kita kembangkan dalam dunia ilmu menguatkan diri, psikologi atau yang lainnya, itu sebetulnya adalah cerdas. Anggap saja begini loh ya. Saya punya minuman segar yang sangat saya sukai. Lagi ngomong ini tumpah separuh. Tumpah. Saya akan jadi bodoh kalau saya hanya mikir yang tumpah. Aduh, tumpah, tumpah, tumpah. Stres kan? Cuman karena kita cerdas, bukan mikir yang tumpah, tinggal berkata Alhamdulillah masih ada separuh, senyum dia, sehingga syukur nikmat. Wong orang punya perusahaan, punya pabrik 6, kebakar 4, masuk rumah sakit, stres gila, padahal masih berapa? 2, dan kaya dia masih, mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Sehingga mengajari bagaimana merenungi nikmat untuk bisa bersyukur ini dahsyat. Pemberian dari suamimu sekecil apapun adalah karunia. Ternyata nilainya bukan sekedar pemberian, ada aroma cintanya. Karena dari suami, dari istri, hadiah. Kurang lebih seperti itu. Bukan cuman segini. Nah kan, tidak enak hati. Pelayanan dari pasanganmu dan seterusnya. Nah, maka ilmu menyadari karunia agar bersyukur ini penting untuk dihadirkan kepada siapapun. Sehingga setelah itu orang nggak akan gelisah hatinya, nggak mudah stres dan sebagainya. Ayam mati, mikir, memang kalau dipikiri dipantengin terus langsung berdiri hidup lagi, enggak. Sudah, setelah ayam mati ditanam selesai. Tinggal lihat ayam yang masih hidup yang lari-lari. Dan begitu seterusnya. Kecerdasan melihat karunia itu adalah menyejukkan hatinya sendiri. Banyak kalau kita hitung nikmat ini nggak bisa. Mulai dari ujung rambut, mata, Allah, nikmat, lidah, sampai yang namanya ngantukmu nikmat. Anda tidak ngantuk kebingungan loh ya. Allah, laparmu itu katanya seksa. Siapa bilang lapar itu seksa? Lapar itu ternyata mukadimah agar sate itu tetap enak kok. Ayo mau apa lagi? Kita kurang pandai berpikir. Laparmu ternyata karunia Allah sisipkan di Anda. Coba di saat kita lapar makan, oh enak, kan gitu, lezat. Apalagi coba? Pandai. Makanya Imam Haddad dengan nasihatnya ini ada tadhkiru bin ni'ami, untuk mengingat karunia. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.